Hakikatnya simpel. Saya nggak mau menyalahkan golongan organisasi apapun. Tapi ingat, ucapan orang yang mengatakan tidak mau bermadhab, hakikatnya saya mau langsung sama Rasulullah dengan pemikirannya saya. Itu saja. Sering saya sampaikan, madhab itu tidak hanya 4. Madhab itu banyak. Kalau kita belajar ilmu fikih secara mendalam, kita akan mendapati madhab-madhab yang di luar madhab 4. Madhab Imam Tawus, madhab banyak sekali. Madhab Daud. Ada beberapa madhab-madhab yang di luar 4 madhab. Kenapa tersisa hanya 4? Karena inilah proses eliminasi alam, proses alam yang sampai sekarang mazhabnya itu masih diteruskan oleh murid-muridnya. Kitabnya terjaga, murid-muridnya penerus, murid-murid di sini adalah para ulamanya. Itu masih terjaga. Mazhab-mazhab yang lain tidak ada penerusnya. Sehingga secara tidak langsung, secara tersendiri gugur. Tidak ada lagi yang menerapkan mazhab tersebut. Kita sendiri, kita semua yang ada di sini nggak mau ikut 4 mazhab, nggak apa-apa. Namun dengan syarat, Anda buat mazhab sendiri. Secara simpel, ketika saya mengatakan saya mengikuti Rasulullah, saya menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari segi fikihnya, saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Maksudnya di sini adalah saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui pemahaman yang difahami oleh Imam Syafi'i. Di saat itulah saya mengatakan saya bermazhab Syafi'i. Ada orang bermazhab Maliki, dia mengatakan saya bermazhab Maliki, maksudnya adalah saya mengikuti Rasulullah dengan pemahaman yang difahami oleh mazhab Imam Malik. Itu secara garis besar. Kalau ada orang yang mengatakan saya nggak ikut 4 mazhab, saya ikut Rasulullah, maka secara tidak langsung dia mengatakan saya mengikuti orang yang mengatakan tidak ikut 4 mazhab langsung ikut Rasulullah. Saya mengikuti praktik ibadahnya Rasulullah dengan saya mengikuti mazhab kepala saya sendiri. Oke, pilihannya sekarang kembali. Kalau saya berbicara demikian, saya nggak mau ikut 4 mazhab, saya mau ikut Rasulullah langsung. Anda semua lebih percaya pemikiran saya kepada Rasulullah yang nggak pakai pemikirannya siapapun, atau dibandingkan pemikirannya Syafi'i, Imam Syafi'i kepada Rasulullah, yang secara logika saya hidup 1400 sekian Hijriah, dibandingkan dengan pemikiran orang yang hidupnya semisal Imam Syafi'i 150 Hijriah. Kalau Nabi wafat tahun 10 Hijriah, berarti 140 tahun Hijriah setelah wafatnya Nabi. Kira-kira Anda atau siapapun lebih percaya dengan ucapan presiden yang kita dengar langsung daripada ajudannya langsung, atau ucapan presiden yang kita dengar daripada ucapan saya yang nggak kenal presiden, nggak jumpa presiden, nggak pernah ketemu presiden, wala ajudannya presiden, wala menterinya presiden? Ucapan siapa yang lebih dipercaya? Ucapannya ajudan. Terserah dia mau bohong nggak bohong, tapi dia lebih dekat sama presiden. Kemungkinan besar lebih dia benar itu lebih kuat. Makanya setiap kali ada orang yang mengatakan dia tidak bermazhab apapun, hakikatnya dia mengatakan saya mengikuti Rasulullah dengan cara pikirannya saya sendiri. Saya bukan artinya kita mengikuti 4 mazhab nggak mengikuti Rasulullah. Kita mengikuti Rasulullah tapi dengan cara fikirnya para imam mazhab, yang pemikirannya imam mazhab lebih selamat dibandingkan pemikirannya kita. Makanya tadi saya katakan, nggak mesti. Imam Nawawi itu dikasih kesempatan oleh gurunya untuk buat mazhab sendiri. Kenapa?
syarat membuat madhab itu susah sampai derajat mujtahid mutlak. Hafal Quran beserta semua tafsir maknanya. Hafal hadis syaratnya ratusan ribu atau sampai jutaan hadis. Di dalam kitab Abu Syuja, Matan Takrib, syarah Matan Takrib, itu akan Anda dapati syarat menjadi qadhi. Ini cuma syarat menjadi qadhi. Ada 16 syarat. Anda baca itu kitab matan. Di matannya dituliskan. Itu kalau menjadi qadhi. Mujtahid mutlak, pemimpin madhab, itu jauh lebih berat daripada qadhi. Tamam. Ketika kita sudah menjadi mujtahid mutlak, nggak mau ikut madhab, nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan belagak baru ikut 2 kali pengajian, baru cuman pandi panjangin jenggot sama potong celana kaki, celana panjang, terus seakan-akan mau jadi imam madhab. Nah, ini namanya udah salah kaprah. Ini udah salah alamat. Syarat mau jadi pemimpin madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, bukannya dengan cuma 2 kali pengajian jadi imam madhab. Imam Syafi'i belajar di Mekah, habis ulama Mekah semuanya dihabisin. Sampai ulama Mekah angkat tangan, Syafi'i kau belajar ke kota Madinah, kami udah gak tahu lagi mau ajar apa sama engkau. Belajar di kota Madinah, sampai semua ulama di kota Madinah habis angkat tangan. Mas Syafi'i kamu pergi ke luar negeri, kami udah gak tahu lagi mau ajar apa lagi sama engkau. Pergi ke Baghdad, belajar di Baghdad, sampai di Baghdad angkat tangan, Syafi'i kami gak tahu lagi mau ajarin apa sama engkau. Sampai ke Mesir, habis semua ulama Mesir, sampailah beliau jadi imam madhab. Ini model Imam Syafi'i. Kita belum sempat, ulama kita habis ilmu, kitanya udah kabur duluan. Tapi lagaknya, seakan-akan dia yang punya madhab. Hakikatnya simpel. Saya nggak mau menyalahkan golongan organisasi apapun. Tapi ingat, ucapan orang yang mengatakan tidak mau bermadhab, hakikatnya saya mau langsung sama Rasulullah dengan pemikirannya saya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.